Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan HKI semester 6 kelas A dan B, hari ini tanggal 22 April 2025 kita kembali membuka pertemuan kelas MK Bimbingan Penulisan Skripsi yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-9. Setelah minggu lalu tanggal 15 April kita sudah menyelenggarakan UTS dan alhamdulillah nilainya sudah keluar ya. Dan sudah bisa kalian lihat di GCR masing-masing. Hanya ada beberapa mahasiswa di kelas B ya yang kebetulan karena kendala teknis, karena kendala waktu dan kebetulan juga karena kendala baru pulang sehingga ada 3 orang ya kalau tidak salah yang belum mengikuti UTS. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Yang jelas nanti bagi mahasiswa yang belum mengikuti UTS, saya minta segera diikuti. Tapi tunggu pengumuman dari saya. Kemungkinan bulan depan, bulan Mei ya, kemungkinan. Karena saya berharap UTS itu tetap saya laksanakan secara langsung, bukan melalui ujian online. Jadi tentu saja saya harus hadir di kelas atau hadir di UTS, pertemuan secara langsung, dan nanti saya awasi secara langsung pelaksanaan UTS tadi. Kemungkinan saya baru bisa ke Serang bulan depan, bulan Mei. Kalau bulan ini kayaknya tidak mungkin, sudah mepet waktunya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini, pertemuan ke-9, yaitu tentang format penulisan skripsi. Format penulisan. Ya. Di RTS itu pertemuan 9 adalah tentang format penulisan. Adapun bahan kajiannya atau materi yang akan kita bahas atau submaterinya adalah pertama, satu, kertas dan kualitas cetak. Kedua, pengetikan. Dan yang ketiga, sistem penomoran. Oke, kita langsung ke modul ya, ke buku pedoman. Oke. Oke, ini dia. Yang pertama adalah kertas dan kualitas cetak. Jadi, format penulisan ini berarti hal-hal yang berhubungan dengan cara penulisan. Kemarin sudah ada organisasi penulisan, sudah ada dibahas tentang apa saja isi dari skripsi, mulai dari halaman awal, halaman inti, dan halaman penutup. Halaman muka ya. Ada pengantar, ada halaman moto, ada halaman persembahan, dan lain sebagainya ya. Itu halaman muka. Bahkan halaman isi adalah isi dari bab 1 sampai bab 5. Dan halaman terakhir atau halaman belakang itu berisi lampiran daftar pustaka. Itu juga dibahas mengenai pedoman transliterasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang format penulisan. Untuk yang pertama adalah kertas dan kualitas cetak. Perhatikan, ini penting dan harus diterapkan, harus dipraktekkan dalam penulisan skripsi.
Untuk kertas yang dipergunakan itu adalah kertas kuarto yang berukuran 21,59 kali 27,94 cm atau dalam format dalam format internet dalam format Word itu kertas berukuran letter atau ya kuarto itu letter dengan ukuran 8,5 kali 11 inci. Dan kertas yang digunakan harus ketebalannya 80, bukan 75 ya. Misalkan kalian awasi percetakannya atau fotokopi untuk dicetak, Pak, tolong dicetak dengan kertas ukuran dengan berat kertas 80, bukan 75, apalagi 60, bukan, tapi 80. Kemudian sampul luar skripsi digiat dengan soft cover atau dengan lapisan plastik transparan. Transparan itu berarti yang kayak begini ya. Kayak begini ya. Ini transparan. Jadi bukan cover keras, hard cover bukan, tapi soft cover. Untuk warna sesuai dengan jurusan. Nah, kalau HKI, jurusan HKI warnanya hijau. Hijau ya. Kalau HTN warna kuning, S warna merah. Kemudian pada setiap bab diberi kertas warna sesuai jurusan. Kalau HKI hijau, jadi kasih warna hijau dengan adanya logo. Logo apa? Logo UIN. Itu sebagai pembatasnya. Oh, ini bab 1, ini bab 2 sampai seterusnya. Kemudian kualitas percetakan itu harus dicetak dengan satu muka. Maksudnya ya tidak bolak-balik, tapi satu muka saja. Nah, itu yang kertas dan kualitas cetaknya. Ukuran kertas, jenis kertas, dan fungsi kertasnya. Berikutnya yang kedua itu pengetikan. Nah, pengetikan itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama untuk diajukan ke sidang muhakosah dan yang kedua adalah untuk dicetak setelah perbaikan. Yang pertama, untuk diajukan ke munakosah apa saja? Perhatikan. Yang pertama layoutnya. Layoutnya kertasnya itu tetap kuarto atau A4, bukan folio, tapi A4 atau kuarto atau letter. Kemudian layoutnya di atas, margin atas itu 4 cm. Margin kiri atau margin bawah itu 3 cm. Kiri itu 3 cm, 4 cm. Dan kanan itu 3 cm. Jadi 43, 43. Diatur seperti itu. Itu layoutnya. Kemudian untuk pengetikannya itu menggunakan komputer. Bukan mesin ketik ya, sudah jadul, sudah lewat. Kalau zaman saya masih S1 itu ketiknya kadang masih pakai mesin ketik manual yang cetak, cetok, cetak, cetok gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang sudah di era digital, sekarang sudah menggunakan laptop atau komputer atau PC. Kemudian pengetikan hanya pada satu muka kertas, tidak bolak-balik. Nah, untuk pengajuan ke munakosah itu harus satu muka, bukan bolak-balik. Nanti kalau mau bolak-balik, setelah sudah direvisi, di ACC, baru dinaik cetak untuk diserahkan ke tajur, ke jurusan, ke pembimbing, ke fakultas, dan ke perpustakaan. Itu nanti bisa bolak-balik. Berikutnya spasi. Nah, jarak antara satu baris dengan baris berikutnya itu di dalam skripsi itu berlaku 2 spasi. Untuk naskah 2 spasi, kecuali untuk pengutipan langsung jumlahnya lebih dari 4 baris. Jadi batasnya 4 baris. Kutipan langsung tapi 4 baris, lebih ke atas 4 baris, 5 baris, bukan 4 barisnya enggak.
5 baris, 6 baris, dan seterusnya, maka ditulis satu spasi, dibuat satu spasi. Dan juga pada karya ditulis atau pada tulisan berbahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, huruf hijaiyah itu harus satu spasi. Baik itu huruf hijaiyah untuk naskah yang asli, maksudnya uraian skripsi berbahasa Arab, maupun kutipan ayat atau hadis. Itu tetap satu spasi. Kemudian jarak antar judul bab dengan teks pertama atau dengan subjudul bab pertama itu 4 spasi. Jadi judulnya bab 1. Kemudian A besar atau uraian awal itu jaraknya dihitung 4 spasi. Jadi 2 kali tekan enter, 4 kali tekan enter. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu baru mulai uraian bab itu. Kemudian jarak antar subjudul bab dengan teks pertama ditulis 2 spasi. Jadi sama, subjudul dengan teks pertama itu 2 spasi. Karena ini bagian dari naskah skripsi. Dan semuanya harus 2 spasi ya, tidak boleh yang berubah kecuali untuk kutipan langsung. Yang jumlahnya lebih dari 4 baris. Pada setiap alinea baru ketika dimulai dengan jarak 1,5 cm atau 0,591 dari margin kiri. Jadi alinea baru, nah, itu kan ada yang menjorok ke dalam. Nah, itu ukurannya harus 1,5 cm atau di apa rule-nya apa? Rule-nya MS itu kan ada kayak penggaris, nah itu ditarik 1,5 cm. Jadi itu awal dari alinea baru. Nah, sekarang setelah spasi juga bahas tentang jenis ukuran huruf. Nah, untuk huruf yang dipakai di dalam skripsi itu menggunakan Times New Roman. Tidak bisa ditawar, harus Times New Roman. Sedangkan untuk bahasa Arab, jenis hurufnya traditional Arabic. Sedangkan hurufnya, nah, hampir semuanya itu 12 poin. Kecuali judul skripsi itu 18 poin dan nama lembaga. Maksudnya apa ya? Fakultas Syariah, UIN Islamabad. Dan itu harus ditulis 6 poin. 16 poin. Jadi kalau judul skripsinya 18 poin, kalau 16 poin itu lembaga. Ini biasanya ditulis di dalam cover. Ya, covernya harus seperti ini. Naskahnya 12, penulisnya nama penulisnya 12, tulisan skripsi 12, keterangan skripsi 12. Untuk judul itu 18, nama lembaga 16. Terus untuk jenis huruf pengutipan ayat Al-Quran atau hadis Nabi ukurannya 18 poin dengan jenis huruf tradisional Arabic atau bisa dikutip atau disalin dari Quran in Word versi 1,3 atau versi terbaru yang lain. Misalnya versi Kemenak itu ada yang versi terbaru. Itu bisa dipasang dan ukurannya harus 18. Sorry, 14 karena sudah otomatis sesuai dengan ukuran standar dari format Microsoft yaitu 18. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil gitu. Nah, kemudian itu tadi yang ketika mau diajukan ke sidang munakosah. Sedangkan kalau sudah sudah revisi, sudah di ACC oleh penguji dan sudah siap dicetak, maka formatnya berbeda. Kalau sudah jadi buku resmi, itu bagaimana? Untuk ukuran kertas yang dipakai adalah B5. B5 itu kayak apa, Pak? Ya, seperti ini. Ya, mirip-mirip lah. Ya. Saya kasih contoh saja. Macam ini ya. Ini B5 ya. B5. Saya perjelas. Ini B5. Ini begini bentuknya. Walaupun ini bukan skripsi ya, tapi buku lain. Tapi ini ukurannya sama seperti ini. B5. Oke, lanjut.
Berikutnya dari bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka dicetak secara bolak-balik. Nah, kalau tadi ketika sidang munakosyah itu tidak bolak-balik, hanya satu muka saja. Tapi untuk yang dicetak setelah perbaikan itu wajib bolak-balik. Ini demi efisiensi dan penghematan. Jadi bolak-balik ya kayak baca buku aja, baca buku biasa. Kemudian halaman lampiran dan halaman lampiran depan dicetak satu muka saja. Khusus halaman lampiran depan itu satu muka saja. Misalnya halaman persembahan, halaman itu, pengesahan, lembar pengesahan, halaman moto, kata pengantar. Nah, ini khusus kata pengantar itu bolak-balik. Tapi yang lain itu satu saja. Dan diketik dengan satu spasi. Ingat ya, satu spasi. Kata pengantar, halaman persembahan, moto, lembar pengesahan itu satu spasi. Sedangkan halaman lampiran atau halaman belakang itu dicetak sesuai dengan haskah. Maksudnya gimana? Ya berarti kalau ukurannya 1,5 kan gini ya. Diketik untuk bab 1 sebab 5 itu 1,5 berarti halaman lampiran juga mengikuti dengan naskah. Jadi kalau 1,5 ya berarti sama juga lampirannya juga 1,5. Nah untuk covernya itu menggunakan soft cover dengan jenis kertas art cartoon ukuran 260 GSM dengan laminating glossy. Nah, untuk ini kalian bisa konsultasi ke jurusan, baik Pak Kajul atau Pak Sejur bisa memberikan penjelasan. Karena ada standarnya ya, ada LHK itu ada standar yang berlaku secara umum. Jadi eh, hijau di bawahnya bagian bawah itu ada warna hitamnya. Tapi bentuknya art design. Nanti silakan komunikasi langsung dengan pihak jurusan. Seperti apa itu art cartoon yang dimaksud. Sedangkan warna cover yang dijilid atau warna khusus jurusan yang HKI warna hijau. Sedangkan tulisannya itu warna kuning. Jangan hitam ya, karena akan gelap. Harus kontras antara background dengan tulisan. Kalau semuanya sama, misalnya warnanya gelap, tulisannya gelap, tidak kebaca. Ini dikontraskan. Karena hijaunya hijau gelap, maka tulisannya harus kuning, harus terang. Untuk model dan desain cover sudah dibuatkan oleh jurusan masing-masing. Silakan hubungi langsung dengan ketua atau sekretaris jurusan. Yang terakhir adalah sistem penomoran. Tadi dijelaskan mengenai apa percetakan dan perbaikan. Apa tadi? Ini pengetikan. Juga ada kualitas dan ukuran kertas, ukuran cetak. Terakhir itu adalah sistem penomoran. Yang ketiga. Bagaimana sistem penomoran? Untuk penomoran halaman, bagian muka itu tidak diberi nomor urut halaman, tapi diperhitungkan sebagai halaman 1 dan 2. Sampul dan judul itu tidak dikasih nomor, tapi dianggap sebagai halaman 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya halaman abstrak, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan kasih dan karya tulis, riwayat hidup, persembahan, moto, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel diberi nomor urut halaman dan diperhitungkan setelah halaman dulu dalam menggunakan angka Romawi kecil. Jadi baru dimulai dari sini. Tadi halaman sampul, judul itu anggaplah tidak perlu dikasih nomor. Tapi tetap ada, jadi hitung 1 dan 2. Berarti halaman berikutnya, halaman abstrak itu halaman 3. Seterusnya sampai terakhir. Dan itu harus menggunakan angka Romawi kecil. Kayak gini, 1I, 2I, 3I, I4, IF, IV, dan seterusnya. Seperti angka Romawi, tapi huruf kecil.
Nah, kemudian untuk halaman inti bab 1 sampai bab 5 itu nomornya menggunakan nomor Arab. Satu, 2, 3 kayak begini ya. Satu, 2, 3. Terus sampai selesai. Untuk halaman pada setiap awal bab ditulis pada bagian bawah tengah dengan 3 spasi dari margin bawah. Jadi untuk bab 1, halaman bab 2 sampai bab 5 itu ditulis di bawah tengah dengan ukuran sekitar 3 spasi dari margin. Oh, sorry. Ini yang khusus syariah itu yang berlaku tengah tapi atas ya. Seingat saya data ini itu biasanya bawah tengah bukan tengah atas. Tapi udah tahu ini kalau kayak begini. Oh ya, sorry sorry, saya salah lihat, saya kurang teliti. Jadi halaman pada setiap awal bab ditulis pada bagian bawah tengah dengan 3 spasi dari margin bawah. Jadi betul bawah tengah ini ya, tapi ukurannya 3 spasi dari margin bawah, jadi sekitar 3 kali tekanan. 2 spasi tapi 3 ya kurang lebih spasinya 2 tapi tambah satu gitu ya. Itu 3 spasi. Dan ditulis di bawah tengah. Sedangkan yang lainnya misalnya bukan bab 1, bab 2 sampai bab 5 itu ditulis pada bagian atas kanan dengan jarak 3 spasi dari margin atas. Jaraknya 3 spasi. Itu ya. Kemudian halaman bagian belakang, untuk penulisan nomor halaman pada bagian belakang dimulai dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar indeks kalau ada. Indeksnya kalau ada. Nomor urut halaman diperhitungkan melanjutkan dari bagian inti dengan menggunakan sistem penomoran angka. Jadi kalau bab 5 sarang itu halamannya 68 misalnya. Berarti nanti berikutnya itu 69 daftar pustaka 69 dan seterusnya sampai selesai. Bukan dimulai dari angka satu lagi, tapi melanjutkan dari bab yang sebelumnya. Dan angkanya angka Arab 1, 2, 3. Untuk posisinya, untuk daftar pustaka, lampiran, dan lain-lainnya ditulis pada bagian bawah tengah dengan jarak spasi 3 dari margin. Kalau yang halaman sebelumnya itu kanan atas. Nah, untuk bagian daftar pustaka, lampiran, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari halaman belakang itu ditulis di tengah bawah. Tengah bawah. Itu untuk halaman, untuk penulisan halaman, penomoran halaman. Sedangkan yang kedua itu adalah penomoran outline. Outline bagaimana? Ya, kalau misalnya bab itu kan ditulis satunya angka Romawi besar. Berarti setelah angka Romawi besar, urutannya adalah A besar kayak ini. A besar, ya. A besar, ya. Baru setelah itu, jika ada lagi keterangan harus pakai angka 1 titik. Berikutnya setelah 1 titik itu A kecil titik. Ya. Setelah itu masih ada lagi. Jadi tulisnya 1 tutup kurung. Terus sampai ke bawah A tutup kurung, A kecil tutup kurung. Kemudian ada lagi 1 angka ditutup kurung dalam kurung ya. Begini. Dan seterusnya kalau ada lagi di bawah ya A kecil, huruf kecil ditutup kurung. Untuk bab angka Romawi besar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Untuk nomor kutipan atau catatan kaki pada masing-masing bab ditulis berturut-turut sampai akhir bab dan pada bab berikutnya dimulai dengan awal kembali.
dan angkanya angka Arab 1, 2, 3. Jadi untuk catatan kaki atau kutipan langsung yang kemudian dibuatkan catatan kaki itu dimulai dari awal. Misalnya bab 1 itu footnote atau catatan kakinya ya misalnya berapa? Jumlahnya ada 11. Nanti ke bab 2 ya dari awal lagi, dari awal 1. Bukan dari lanjutan dari bab 1 tadi. Harus dimulai dari awal lagi, dari 1. Tidak dilanjutkan. Itu maksudnya. Ya. Nah, itulah tadi cara penulisan untuk kutipan atau catatan kaki dan juga yang lainnya yang sudah saya jelaskan. Kalau kalian masih tetap bingung, silahkan kalian konsultasikan baik lewat saya ataupun lewat dosen-dosen yang lain atau mungkin dosen pembimbing akademik kalian masing-masing. Karena ini memang harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka saya ya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini menyangkut kebiasaan kalian dalam menerapkan pedoman penulisan, format penulisan. Kalau sudah biasa, jadi lama-lama jadi lancar. Ya sama kayak saya dulu. Saya biasanya apa? Maka itu yang saya coba terapkan. Maka saya mulai sejak saya membuat makalah. Saya semester 8 tuh baru buat skripsi, baru menulis skripsi. Nah sejak semester 2, 3, 4, karena saya sudah tahu ada buku pedomannya, maka saya ikuti buku pedoman yang akan saya jadikan standar dalam penulisan skripsi. Maka saya biasakan itu. Ketika membuat makalah di semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, saya biasakan dengan menggunakan standar yang berlaku. Dan kalau tidak dibiasakan, ya repot nanti. Kagok, agak kebingungan. Yang harusnya pakai format Times New Roman, karena Anda terbiasa jadi pakai standar Microsoft Word, Calibri. Nah, itu salah. Itu. Harusnya kalau sudah masuk ke pembuatan skripsi, ya harus standar Times New Roman. Dan segera dirubah. Karena kalau tidak dirubah, ya ikuti defaultnya MS Word. Gitu ya, tolong dibiasakan. Kalau belum ngeh, ya pelajari baik-baik. Apa maksudnya? Dan itu mudah ya, tidak repot ya. Ini masalah mudah, masalah yang gampang dan tidak ada masalah. Baik, saya kira itu dan sebelum saya akhiri saya ingatkan nanti kemungkinan pada pertemuan ke berapa? 12 kita akan mulai melaksanakan praktek pembuatan proposal yang nanti saya akan berikan pengumuman terkait apakah akan diterapkan seperti penjelasan saya di pertemuan awal. Ada kelas presentasi untuk masing-masing mahasiswa. Ya tentu saja ada sedikit evaluasi dari saya perihal waktu dan juga kesanggupan saya dalam menyelenggarakan perkuliahan secara offline. Maka nanti akan saya buat kebijakan bagaimana penerapan untuk praktek pembuatan proposal. Tapi nanti masih ada pertemuan berapa? 10 dan 11. Mungkin nanti di pertemuan 11 akan saya umumkan tentang bagaimana format presentasi atau praktek pembuatan proposal. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.